Ini pelanggaran, semua kena tilang, tidak ada kompromi. Pak polisi, saya tidak salah apa-apa. Bayar denda atau SIM ditahan, pilih. Kepolisian telah menerima ribuan aduan terkait oknum bernama Bribka Budi ini. Kembalikan barang kami. Bribka Budi Setiawan, Anda tahu mengapa Anda dipanggil kemari? Mengenai viral video penilangan saya, Reputasi kepolisian hancur gara-gara Anda. tugas. Atau operasi khusus. Sore itu, layar ponsel Budi tak berhenti berkedip, memuntahkan rentetan notifikasi yang menusuk. Sebuah video pendek direkam oleh seorang pengendara yang tampak ketakutan menampakkan dirinya. Di sana, Budi, sang polisi lalu lintas, dengan arogan menilang seorang ibu-ibu hanya karena lampu seinnya berkedip kurang dari 2 detik sebelum berbelok. Aksi sembarangan, begitu judul yang disematkan akun gosip. Komentar-komentar pedas berjejalan. Polisi kok begini? Malu-malui negara, Budi aib. Wajah Budi memerah, bukan karena malu, melainkan amarah yang membuncah. Ia merasa telah melakukan tugasnya, menegakkan aturan sekecil apapun. Tapi, gelombang kebencian itu tak terbendung, melindas setiap rasionalisasinya. Telepon dari atasan sudah berdering 3 kali, diabaikannya. Malam ini, Budi merasakan fondasi yang dibangunnya seumur hidup mulai retak. Seragam coklat kebanggaannya terasa berat, dan nama Budi yang dulu ia sandang dengan gagah, kini terasa seperti cap seorang penjahat di mata jutaan orang. Ini baru permulaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada Budi di tengah badai kemarahan publik ini? Ikuti kisahnya dalam episode berikutnya. Layar-layar gawai di seluruh negeri kembali memancarkan wajah Budi. Kali ini bukan hanya satu, melainkan serangkaian video baru yang muncul nyaris tanpa henti, bagai air bah yang menerjang tanggul reputasi. Satu klip memperlihatkannya salah ucap dalam wawancara singkat, menimbulkan tawa sinis. Klip lain menunjukkan dirinya salah tingkah saat menghadapi demonstran, berujung pada keributan kecil yang terekam jelas dari berbagai sudut. Setiap unggahan seperti pukulan telak yang menghantam kredibilitasnya, meruntuhkan citra institusi yang seharusnya ia junjung. Respons publik tidak butuh waktu lama untuk mengkristal menjadi kemarahan massal. Di lini masa media sosial, tagar hashtag badut berseragam mulai merangkak naik, lalu meledak menjadi tren nomor 1. Media berita, baik daring maupun cetak, tak mau ketinggalan. Headline-headline tebal seperti si badut dari kepolisian, atau seragam tercoreng oleh polisi badut terpampang di mana-mana, mempertegas stigma yang kini melekat kuat pada Budi. Ia bukan lagi sekadar Budi, polisi yang kontroversial. Ia telah menjadi simbol kegagalan, bahan tertawaan yang memalukan seluruh korps. Bagaimana bisa orang seperti ini masih dibiarkan bertugas, gerutu seorang komentator di televisi, menyuarakan sentimen jutaan warga. Tekanan pun memuncak di markas besar kepolisian. Telepon-telepon terus berdering dari berbagai instansi pemerintah, aktivis HAM, dan perwakilan masyarakat. Setiap panggilan adalah tuntutan yang sama, tindak Budi. Citra kepolisian sudah terlalu babak belur, dan setiap hari Budi dibiarkan tanpa sanksi, luka itu semakin menganga lebar. Para petinggi yang semula mungkin berharap badai ini akan berlalu, kini menyadari bahwa mereka harus mengambil tindakan tegas. Pilihan mereka semakin sempit, dan waktu terus berpacu. Pagi itu, atmosfer di ruang rapat terasa sesak, lebih berat dari biasanya. Wajah CEO beku saat ia membacakan keputusan. Dengan berat hati, kami memutuskan bahwa Anda diskors tanpa batas waktu, Pak Budi. Terhitung mulai hari ini, akses Anda dibekukan. Kata-kata itu menghujam, seolah palu goda memusnahkan bertahun-tahun dedikasi. Karir yang Budi bangun dengan fondasi kokoh, kini tampak runtuh tak bersisa. Sebuah akhir yang tak terelakkan di mata dunia. Orang-orang di sekelilingnya menatapnya, ekspresi mereka campur aduk antara iba dan terkejut. Namun, Budi tetap tegak, tatapannya tenang, nyaris tak terusik. Tidak ada gurat kekecewaan atau kemarahan, hanya sebuah ketenangan aneh yang menari di sudut bibirnya. Ia mengambil amplop itu, tangannya stabil, seolah berita ini adalah sesuatu yang sudah ia duga, bahkan mungkin harapkan. Di balik wajah tenangnya, ada perhitungan rumit yang berputar, sebuah strategi yang jauh melampaui pemahaman mereka. Ini bukan sebuah kekalahan, melainkan sebuah manuver presisi, bagian dari skema yang jauh lebih besar.
Mereka pikir ini adalah titik akhir, bisik Budi dalam hati. Langkahnya mantap menuju pintu. Padahal, ini baru permulaan dari rencanaku. Dunia mungkin melihatnya jatuh, tapi Budi tahu, ia baru saja melangkah ke panggung yang sesungguhnya. Reputasi Budi hancur berkeping-keping, namanya tercoreng tinta hitam, dan ia dianggap sampah oleh semua orang yang dulu menghormatinya. Setiap pintu tertutup di hadapannya, meninggalkan rasa pahit pengkhianatan dan kehampaan yang menusuk. Ia terisolasi, terbuang, mengamati dunia dari balik bayangan, seolah-olah memang begitulah takdir yang kini harus ia jalani. Di tengah kegelapan itu, sebuah panggilan tak dikenal masuk ke ponselnya yang lama tak berdering. Suara di seberang sana rendah, tenang, namun penuh otoritas. "Budi, ini pintu belakang. Kami tahu kamu menunggu." Ucap suara itu, memecahkan kesunyian yang mencekam. Jantung Budi berdebar. Ia tahu panggilan ini adalah satu-satunya kesempatan, satu-satunya jalan pulang dari neraka yang ia jalani. Pertemuan rahasia terjadi di gudang gelap. Sosok atasan yang tak pernah ia duga muncul. Ia menatap Budi tajam. "Reputasimu adalah kamuflase sempurna, Budi. Kau terpilih untuk operasi penyamaran berisiko tinggi. Tak ada jalan kembali. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk menebus semuanya," jelasnya tanpa basa-basi. Budi mengangguk. Operasi ini, ia tahu, adalah jawaban atas segala yang ia alami. Dengan identitas baru dan masa lalu yang terkubur dalam-dalam, Budi melangkah masuk ke dunia yang asing dan berbahaya. Aroma asap rokok dan minuman keras menyambutnya di sudut bar remang. Ia menanggapi tatapan curiga dengan senyum tipis yang kini terasa seperti topeng. Langkah pertamanya telah diambil, menyusup ke sarang penyamun, menjadi salah satu dari mereka, tanpa ada yang tahu siapa Budi sebenarnya. Budi telah berhasil membaur, identitasnya sebagai Bagas, mantan polisi bermasalah yang pahit, diterima tanpa banyak pertanyaan. Aroma rokok dan kopi basi kini menjadi bagian dari kesehariannya di sudut remang-remang markas sementara kelompok itu. Suara dengungan percakapan rendah dan sesekali tawa pecah mengisi ruangan, namun Bagas tetap waspada. Matanya mengawasi setiap gerak-gerik. Tugas awalnya terasa remeh, jauh dari intrik besar yang ia bayangkan. Antarkan paket ini ke gudang lama di Jalan Anggrek. Perintah seorang pria berjanggut lebat, tangannya mengayunkan kunci mobil tua, dan jangan sampai telat. Paket itu seringnya berisi dokumen, atau, kadang, amplop tebal berisi uang tunai yang tidak pernah ia sentuh, hanya sebagai kurir. Hari berikutnya, ia mungkin disuruh mengawasi sebuah kafe selama beberapa jam, memastikan tidak ada pengunjung asing yang mencurigakan. Setiap perintah disampaikan dengan nada santai, seolah ia hanyalah tukang suruh biasa. Bagas melakukan setiap tugas dengan kepatuhan dingin, namun di balik wajah datar dan sorot mata lelahnya, otaknya bekerja keras menganalisis. Ia memperhatikan bahwa gudang yang sama sering menjadi tujuan pengiriman, tapi dengan penerima yang berbeda setiap kalinya, yang masing-masing memiliki kode atau gestur rahasia. Ia juga mencatat bagaimana jadwal pengiriman yang acak ternyata selalu bertepatan dengan waktu-waktu tertentu yang ganjil, seperti saat toko-toko lain baru akan tutup, atau saat jalanan baru lengang di dini hari, menciptakan jendela sempit untuk bergerak tanpa deteksi. Ia mulai melihat benang merah. Beberapa nama selalu muncul dalam percakapan, seolah menjadi poros dari semua kegiatan, meskipun ia tidak pernah bertemu langsung dengan mereka. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara kesederhanaan tugas dan ketelitian yang diminta, antara penampilan kelompok yang serampangan dan presisi operasionalnya. Budi mengamati lagi berkas pelanggaran lalu lintas yang menumpuk di mejanya. Ada kejanggalan yang terus mengusik pikirannya. Dendanya bervariasi, tapi semua terlalu rapi, terlalu sering. Bukan sekedar suap kecil-kecilan seperti yang ia duga semula. Ada pola di balik angka-angka itu, sebuah orkestrasi yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan tentang lalu lintas sama sekali.
Ia melacak rekening penerima denda yang kebanyakan mengarah ke beberapa perusahaan kecil yang kelihatannya legal, sebuah toko buku daring, jasa cuci kering, hingga warung kopi. Namun, ketika ia menggali lebih dalam, laporan keuangan mereka menunjukkan keuntungan yang tidak masuk akal. Warung kopi dengan omset jutaan per bulan, atau jasa cuci yang tiba-tiba membeli properti mahal di kawasan elit. Ini bukan bisnis, gumam Budi pada dirinya sendiri, matanya menyipit pada layar komputernya. Ini fasad. Terkejut, ia menyadari skala operasinya. Pelanggaran lalu lintas hanyalah kedok tipis, pintu masuk uang kotor ke dalam sistem. Uang itu dicuci melalui denda palsu, mengalir mulus ke rekening bisnis-bisnis legal yang sebenarnya mati suri atau sengaja diciptakan untuk tujuan ini. Sindikat itu tidak hanya menerima suap, mereka telah membangun jaringan pencucian uang berskala besar yang menggunakan birokrasi dan entitas bisnis sebagai topeng sempurna. Dengan hati-hati, Budi mulai menyusun semua kepingan teka-teki itu. Ia mengunduh data transaksi, membandingkan laporan pajak, dan mencari setiap anomali. Setiap angka, setiap nama, setiap alamat menjadi bagian dari jaring bukti yang harus ia rajut. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa membahayakan nyawanya. Ini baru permulaan, dan jalan di depannya penuh bahaya. Budi duduk di antara para preman, berusaha terlihat santai mendengarkan obrolan tentang konsinyasi terbaru. Aroma tembakau dan alkohol menyengat, melebur dengan ketegangan yang selalu menyelimuti markas sindikat. Ia adalah Bayu sekarang, seorang pemasok andal yang baru direkrut. Matanya awas, menangkap setiap detail. Tiba-tiba, pandangannya terkunci pada seorang pria di sudut ruangan. Wajahnya familiar, bibirnya tersenyum licik. Jantung Budi berdesir dingin. Itu Hadi, informan lamanya yang pernah ia tangkap bertahun-tahun lalu. Hadi, dengan kerutan di dahinya, perlahan berjalan mendekat. Matanya menelisik wajah Budi seolah mencari sesuatu yang tersembunyi. "Budi?" bisik Hadi, suaranya mengandung nada geli sekaligus terkejut, cukup untuk menarik perhatian beberapa orang di dekatnya. Dalam sepersekian detik yang terasa abadi, seluruh penyamaran Budi nyaris ambruk. Otaknya berpacu, mencari jalan keluar. Bukan waktunya untuk membantah. Ini adalah pertaruhan mati-matian. "Hadi," Budi menjawab tegas, suaranya penuh amarah palsu. Ia bangkit, menunjuk Hadi dengan jari telunjuk. "Kenapa kau berani menginjakan kaki di sini? Apa yang kau inginkan, mata-mata kartel naga?" Suasana tegang seketika. Hadi terkejut, matanya membelalak. "Apa yang kau bicarakan, Budi? Aku hanya..." Belum sempat Hadi menyelesaikan kalimatnya, Budi menyela dengan nada yang lebih tinggi. "Dia mencoba menyusup. Aku mengenalinya dari misi lamaku. Dia punya koneksi dengan kelompok saingan. Aku curiga dia dikirim untuk mengacaukan kesepakatan kita." Kepala-kepala menoleh, mata-mata tajam kini tertuju pada Hadi. Beberapa pengawal sindikat langsung bergerak, mencengkram lengan Hadi. Hadi ditarik paksa, mencoba membela diri dengan sia-sia. "Kau gila, Budi, aku mengenalimu." Tapi suaranya tenggelam di antara keributan. Budi berdiri tegak, nafasnya sedikit memburu, menyembunyikan badai di dadanya. Pimpinan si Budi merasakan denyut jantungnya memacu, irama kemenangan yang mendebarkan setelah berhari-hari dalam bayangan. Di tengah tumpukan dokumen usang dan data-data tersamarkan, ia akhirnya berhasil mengumpulkan kepingan puzzle terakhir. Sebuah flash drive, tersembunyi di balik panel dinding sebuah gudang terbengkalai, adalah kunci yang membuka segalanya. Dengan tangan gemetar, ia memasukkannya ke dalam perangkatnya yang aman. Layar laptop menyala, menampilkan serangkaian informasi terenkripsi yang akhirnya terurai, menyingkap jaringan rumit, dan, yang paling krusial, sosok dalang di balik sindikat besar itu, Dirgantara, sebuah nama yang selalu ada dalam bisikan tapi tak pernah terbukti. Waktu adalah esensi. Tanpa menunda sedetik pun, Budi mengaktifkan jalur komunikasi rahasia, sebuah protokol aman yang hanya bisa diakses oleh tim inti. Jemarinya menari di atas keyboard, mengirimkan rentetan informasi yang sangat penting.
Target utama teridentifikasi, Dirgantara, bukti kunci di tangan, mereka akan melakukan pergerakan besar malam ini, dermaga lama, tulisnya, memastikan setiap detailnya akurat, perkirakan 20 personel bersenjata, butuh tim penyergap cepat dan terkoordinasi. Pesan itu meluncur ke kegelapan digital, membawa harapan dan ancaman. Di markas operasi yang jauh, pesan itu sampai pada Komandan Rama. Matanya yang tajam menyisir setiap baris, raut wajahnya mengeras, namun ada kilatan tekad. Jadi, Dirgantara, bisiknya pada diri sendiri, nafasnya sedikit tertahan. Ia segera memanggil tim elitnya, siapkan unit sergap. Malam ini, kita bergerak ke dermaga lama. Operasi kepingan puzzle dimulai. Pastikan setiap detail terkunci, tidak ada ruang untuk kesalahan. Kita akan menangkap mereka semua. Seluruh ruangan dipenuhi ketegangan yang pekat, namun juga semangat membara akan penuntasan tugas yang telah lama. Di antar perangkap layar yang menyala, Budi terlihat seolah berperang dengan fiksi mereka. Di dalam ruang kontrol yang remang, para komandan membelalak layar, mengaitkan titik-titik bergerak. Setiap titik adalah bagian dari operasi penangkapan terbesar ini yang pernah direncanakan. Di garis depan rencana, namun secara paradoks di jantung sarang musuh, adalah Budi. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang murni. Malam ini, semua akan berakhir. Budi telah mengirimkan pesan terakhir, sebuah kode samar yang hanya akan dipahami oleh pemimpin sindikat. Pak Hendra sudah setuju. Kita bertemu di gudang lama dekat pelabuhan. Semua uang dan barang bukti akan ada di sana, pesannya. Nada suaranya tenang, tetapi setiap kata adalah umpan yang mematikan. Dia menunggu, setiap detik terasa seperti jam. Akhirnya balasan itu datang, sebuah tanda persetujuan. Yang singkat, perangkap sudah siap. Di luar gudang yang gelap, tim operasi sudah siaga. Setiap anggota memegang posisi strategis. Komandan mengawasi monitor, melihat mobil-mobil mewah berangsur-angsur mendekat. Di dalam, Budi mengontrol nafasnya saat pintu gudang terbuka dan sosok-sosok bayangan masuk. Mereka adalah inti dari jaringan gelap ini, para dalang yang telah lama bersembunyi di balik bayangan. Budi, kau yakin semua bersih? Tanya salah satu dari mereka, matanya menyapu sekeliling dengan curiga. Sangat yakin, Pak. Saya sudah memastikan tidak ada mata-mata, jawab Budi. Suaranya mantap, meski tangannya sedikit bergetar di dalam saku. Itu adalah isyarat. Sebuah kilatan senter membelah kegelapan, diikuti oleh perintah tegas yang menggema di seluruh gudang. Polisi, jangan bergerak, kalian terkepung. Kekacauan pecah seketika. Teriakan, suara tembakan yang memekakkan telinga, dan langkah kaki berlarian mengisi ruang. Bentrokan besar yang telah lama diantisipasi kini menjadi kenyataan. Budi menjatuh. Udara dipenuhi bau mesiu dan teriakan. Setelah berbulan-bulan bersembunyi dalam bayangan, momen penentuan akhirnya tiba. Markas besar sindikat, yang dulunya merupakan sarang kejahatan, kini menjadi medan perang yang kacau. Budi, dengan nafas terengah-engah, namun mata yang tajam, memimpin serangan terakhir. Dalang di balik semua kekacauan ini, sosok yang telah lama bersembunyi di balik tirai, akhirnya terjebak. Tangan pria itu diborgol, tatapan amarah dan kekalahan yang mendalam terpancar dari matanya. Permainanmu sudah berakhir, desis Budi, kepuasan bercampur kelelahan. Yang luar biasa, keesokan harinya, kota diguncang. Berita tentang kehancuran sindikat dan penangkapan dalangnya menyebar bagai api. Namun, kejutan terbesar datang saat kebenaran tentang Budi terungkap. Publik mengenalnya sebagai polisi yang keras, seringkali dicerca karena tindakannya yang dianggap melampaui batas, bahkan dicurigai bersekongkol dengan dunia gelap. Kini, semua itu berubah. Sebuah konferensi pers darurat membeberkan segalanya. Bahwa Budi selama ini menjalankan misi penyamaran tingkat tinggi, sengaja membangun citra buruk untuk menyusup ke jantung organisasi kejahatan tersebut. Setiap tindakan kontroversialnya adalah bagian dari rencana besar untuk menjatuhkan sindikat dari dalam. Reaksi publik sungguh luar biasa.
kebencian dan kecurigaan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kekaguman dan permintaan maaf. "Dia bukan penjahat, dia pahlawan," teriak seorang warga di depan kamera televisi, suaranya dipenuhi emosi. Jalan-jalan dipenuhi spanduk bertuliskan namanya. Budi, yang selalu bekerja dalam bayangan, kini diarak sebagai pahlawan nasional yang tidak terduga. Ia tidak pernah mencari kemuliaan, hanya keadilan. Berdiri di tengah sorotan, Budi merasakan beban di pundaknya sedikit terangkat. Misi telah selesai, keadilan telah ditegakkan. Pengakuan yang tak pernah ia duga, kini membanjiri diri.